salah satu orang yang beli emas, dia tidak ngecek, bentuknya sama persis tuh dengan ini antam seperti ini, tapi sebenarnya cuman miniatur gitu kan. Bicara cuan. Oke sobat Bicara Cuan, ketemu lagi dengan kita di channel Bicara Cuan. Kali ini kita kedatangan tamu Pak Reza. Beliau adalah penikmat cuan dari bisnis trading atau reseller logam mulia. Cukup menarik, beliau adalah pemilik owner dari gudang logam. Ya, gudang logam. Reza. Kali ini kita akan diskusi mengenai jual beli atau perdagangan logam mulia. Kita lihat nih seberapa menariknya bisnis ini, peluangnya seperti apa, dan cuan yang bisa kita dapat seperti apa. Semoga ini bermanfaat buat para sobat pencari cuan semua, dan stay tune terus ya. Oke Pak Reza, terima kasih nih udah bersedia ketemu dengan kami di ngobrol di Bicara Cuan. Ngobrol santai ya Mas kita nih. Ngobrol santai kita Pak Reza. Pak Reza boleh cerita nih, kita nih ada banyak nih produk-produk logam mulia, dan ini cukup menarik. Boleh cerita Pak Reza, kenapa sih tertarik dengan usaha ini? Ya, selamat datang di tempat kami Mas Karso. Terima kasih Pak Reza. Kebetulan kami mengawali bisnis emas ini awalnya dulu nggak bisnis Mas. Saya sebagai penabung biasa. Terus karena melihat ini sebenarnya bisa diperjualbelikan, akhirnya saya mencoba. Ya. Jadi logam mulia ini sebenarnya bukan barang yang konsumtif. Artinya dari sisi produknya sendiri itu ada jaminan bahwa nanti ke depan itu kalau kita punya emas dalam jangka waktu tertentu, ketika dijual lagi itu harganya, value-nya akan terus bertambah. Itu yang menjadi saya tertarik menekuni bisnis ini. Dan secara produk kita tidak ada limitasi, ini produk akan expired, ini produk akan jadi rusak begitu. Bahkan ketika kan kedua ada kemasan retro itu ya, kemasan retro. Bahkan ketika sertifikatnya rusak begitu, itu masih bisa dijual Mas. Beda dengan kita menyimpan uang. Gitu ya. Menyimpan uang itu secara jangka panjang akan terkena inflasi. Contohnya kita sekarang nyimpen duit 1 juta. 1 juta. 10 tahun lagi mungkin 1 juta ini nilainya kecil banget. Nah, contohnya dulu 1400 tahun yang lalu harga 1 kambing itu 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25. Ya, kurang lebih sekitar hampir 4 jutaan kan. Sekarang kita beli 1 kambing pun 4 juta sudah dapat kambing yang bagus. Betul. Artinya ini produk ketika dimiliki oleh seseorang ya, bukan tambah turun tapi tambah naik. Itu yang saya jadi tertarik, kenapa bisnis emas ini kita tekuni. Menarik nih sobat pencari cuan, bahwa berdagang emas atau jual beli emas logam mulia ini tidak hanya keuntungan dari jual belinya, tetapi kita dapat profit dari peningkatan value dari logam mulia itu. Tadi Pak Reza ceritakan dulu 4,6 gram 4,25 gram itu baru bisa untuk membeli 1 kambing.
sekarang mungkin 4,25 gram bisa beli, mungkin bisa hampir 2 kambing atau 1 kambing dewasa dan 1 kambing kecil, kira-kira gitu ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Ini menarik. Kemudian juga, sobat pencari cuan semuanya, bahwa ini tidak mengenal expire. Tidak ada ketika teman-teman jualan produk yang lain, mungkin ada expire-nya. Ada masa ketika disimpan tidak laku, katakan begitu, barangnya bisa rusak. Kalau ini tidak akan rusak dan value-nya akan terus bertambah. Sangat menarik. Selanjutnya Pak Reza, kita perlu tahu nih, kalau mau memulai usaha seperti ini, modal awalnya berapa? Gimana Pak Reza? Ya, dari sisi modal, ini bisa tanpa modal, Mas. Bisa tanpa modal. Kenapa tanpa modal? Karena pembayaran itu di awal, ya. Pembayaran di awal, dan ketika kita sudah mendapatkan pembayaran dari customer, kita bisa belanjakan. Jadi contohnya, ada orang order 1 gram, yang kecil misalnya. Saya order 1 gram, harganya 1.020.000, ya kan? 1.020.000. Nanti si customer akan transfer ke kita 1.020.000, ya. Setelah itu kita belanjakan tuh. Setelah belanjakan, istilah orang Jawanya itu kulaan. Ya. Betul. Kalau kulaan itu mungkin kulaannya 1 juta gitu kan. 1 juta. Jadi ada split 20.000. Oke. Ya kan? Artinya gini Pak Reza, ketika kita trading ini dengan katakanlah tanpa modal tadi, tapi tetap harus punya jaringan kan, artinya harus punya supplier yang siap dengan logam mulia untuk menjual kepada kita sebelum kita serahkan kepada buyer kita. Oke, kalau pengalaman Pak Reza ngambilnya dari mana nih untuk logam mulia seperti ini? Jadi harga itu menjadi faktor dominan dalam jual beli emas. Ya. Ada 2 cara ketika kita melakukan pengadaan emas ini. Yang pertama adalah kita beli langsung ke Antam. Ya, bisa langsung beli ke Antam, atau mungkin produk-produk lain itu ada UBS, ada King Halim, ada Bigood, itu kita bisa langsung beli di sana dan kita jual kembali. Ya, itu dari sisi karena kita langsung ke produsennya, itu secara kapasitas tidak ada masalah. Jadi mau beli 1 kilo hari ini juga bisa di-provide. Mau beli 100 kilo juga bisa di-provide karena kita ke retus. Yang kedua adalah caranya kita ke sesama reseller gitu kan. Kita ada beberapa jaringan reseller juga. Jadi misalkan di stok di saya 5 gram tidak ada stok gitu. Kita bisa ngambil dari reseller yang lain. Ya. Itu dari sisi pengadaan. Ya. Nah Pak Reza, yang Pak Reza saat ini jalankan itu apakah hanya logam mulia Antam atau yang tadi juga UBS dan sebagainya, atau keunggulannya mana nih antara logam mulia Antam dengan yang lain, atau sama saja atau gimana Pak? Ya, jadi memang di Indonesia ini yang bagus, maksudnya dari sisi kemudahan untuk melakukan pengadaan maupun diperjualbelikan ini masih di Antam. Ada beberapa produk branding yang lain yang juga sebenarnya sama, Mas. Sebenarnya sama, 24 karat juga seperti ini. Ini laku juga ini 0,1 gram. Itu ini kolaborasi antara Antam dengan Harta Dinata. Ya. Jadi boleh lihat Pak Reza. Ini dia malah lebih bagus karena kalau Antam itu kan produknya seperti ini aja nih, ya bentuknya seperti ini. Tapi kalau produk yang lain itu dia misalkan temanya Idul Fitri, ini ada Idul Fitri, nanti ada Baby Born, ada juga Happy Birthday gitu. Jadi lumayan variatif. Antam itu juga produksi yang beberapa tema yang seperti ini, tapi yang paling laris untuk investasi jangka panjang adalah ini. Dan Antam ini punya kelebihannya, dia sertifikasinya sudah internasional. Ada LBMA istilahnya,
London Bullion Market Association. Dengan sertifikasi itu kita bisa menjual emas ini ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Jadi kita bisa misalkan lagi bepergian bawa emas ke Malaysia begitu, kita bisa jual ini ke sana. Jadi ini kita bisa diperjualbelikan di seluruh dunia karena sertifikasinya adalah sudah sertifikasi internasional. Gitu. Semakin menarik nih Sobat Cuan. Jadi emas ini juga banyak tipenya, mau yang kecil seperti ini 0,1 gram, ataupun yang seperti ini sampai 25 gram, ini gede sekali ini. Iya, ini tuh. Saya ini artinya teman-teman ketika mau mencoba berinvestasi atau bahkan seperti Pak Reza lakukan dengan trading, teman-teman bisa mulai tentu tidak dengan yang gede, bisa dengan yang kecil, bahkan tadi dengan tanpa modal, dengan cara yang penting Sobat Mencari Cuan semua punya jaringan reseller tadi, atau mungkin bisa bergabung nanti dengan komunitasnya Pak Reza. Pak Reza, ada nggak komunitas seperti Bapak, misalkan ya komunitas para reseller yang nanti bisa saling saling komunikasi, saling tukar barang kalau pas stok nggak ada, itu ada komunitasnya nggak Pak? Yang pertama adalah komunitas dari jaringan di gudang logam sendiri. Kita reseller-reseller di gudang logam itu bisa saling membantu. Maka dari itu kebetulan kita ada engagement dengan salah satu supplier terbesar resmi Antam yang punya lisensi untuk memperjualbelikan. Jadi dengan menjadi reseller gudang logam tidak ada kekhawatiran berapapun request yang diminta oleh buyer kita bisa provide. Gitu. Itu komunitas yang dari sisi gudang logam sendiri. Tapi di komunitas lain itu juga ada. Seperti ada komunitas untuk jual beli LM di daerah Jawa Barat. Itu biasanya di media sosial ada juga tuh Mas. Ada namanya yang lebih nasional lagi, ada pembeli aset. Itu jaringannya juga bisa saling bantu. Kalau misalkan ada orang yang butuh LM dalam jumlah yang lumayan besar gitu. Ini Sobat Pencari Cuan, kalau tertarik dengan usaha semacam ini, tadi dari sisi barangnya dulu, tadi keuntungannya sudah cukup banyak nih dari sisi barang tidak expire, barangnya sendiri juga terus meningkat value-nya, misalkan tidak laku bisa disimpan dan nanti juga akan meningkat value-nya untuk dijual di kemudian hari, bisa juga melakukan usaha ini tanpa modal. Dan seperti apa sih kalau tanpa modal? Mungkin bisa langsung kerjasama dengan Pak Reza, teman-teman menjadi resellernya dari Pak Reza, reseller dari gudang logam. Anda bisa jual dulu, tawarkan ke teman-teman atau marketnya teman-teman semua. Setelah laku, baru bisa kontak ke Pak Reza. Pak Reza akan support untuk menyediakan barang-barangnya. Menarik sekali. Sobat Pencari Cuan bisa hubungi Pak Reza, ada di video kita sampaikan nanti nomor handphone, nomor WA, bisa kontak ke beliau. Oke, lanjut kita Pak Reza. Keuntungannya berapa nih? Cuannya seperti apa nih Pak Reza? Ini karena Sobat Pencari Cuan pasti mencari cuannya, betul. Cuannya seperti apa nih? Ini pertanyaan menarik ya. Jadi tadi produknya long lifetime gitu kan. Terus dari sisi cuan, berapa sih cuan untuk jual beli emas ini? Cuannya itu tidak terlalu besar, memang tidak terlalu besar. Tapi kalau kita punya circle yang bagus, volume yang bagus, itu lumayan juga gitu. Untuk yang penjualan reguler itu mungkin kita hanya dapat margin 0,5 sampai 1%. 0,5 sampai 1%. Ya. Tapi itu akan jadi meningkat kalau kita misalkan dapat barang buyback tuh. Ada istilahnya barang buyback. Jadi barang buyback itu misalkan harga jual 1 juta, barang buybacknya 900.000 gitu. Nah, kita beli dengan harga di atas barang buyback. Contohnya misalkan harga buybacknya 900, kita beli 950 gitu. Nanti kita jual lagi. Itu marginnya kan lumayan besar tuh Mas. Itu kalau kita sudah punya istilahnya jaringannya sudah bagus, orang yang buyback pun juga akan semakin banyak. Nah, dan kenapa toko emas itu jarang sekali ada yang
ada yang bangkrut gitu kan. Karena itu tadi dia bisa, kalau toko emas kan secara offline kelihatan, Betul, pengunjungnya betul, banyak gitu betul. kan, orang jadi interest gitu ke itu untuk melakukan buyback. Dan rata-rata memang ada orang yang lebih nyaman untuk bertransaksi secara offline gitu. Gitu. Oke nih, sobat pencari cuan. Yang dilakukan oleh Pak Reza, gudang logam ini itu lebih bermain di sisi online. Menurut saya ini cukup menarik. Kenapa? Karena akan hemat banyak hal nih. Tidak perlu punya toko, tidak perlu sewa toko, tidak perlu punya karyawan bahkan. Dan di kondisi sekarang, sosial media cukup banyak, sobat pencari cuan bisa gunakan itu semua dan itu free. Tidak perlu ada cost yang terlalu besar. Bahkan sobat pencari cuan bisa menjadi reseller nih. Menjadi resellernya Pak Reza misalkan, itu tanpa modal, yang penting adalah usaha dan bisa dapat profit. Profitnya adalah 0,5 sampai 1%. Jangan dilihat 1%-nya itu bahwa terlalu kecil, tapi kalau itu continue dan rutin, maka itu menurut saya sih cukup menjanjikan juga usaha ini. Selain tentu tadi peningkatan dari harga logam mulia itu sendiri. Pak Reza, selanjutnya Pak Reza, tadi kita udah diskusi nih, cuannya oke lah katakan. Bahkan ada dua peluang cuan nih, cuan dari jual belinya dan cuan dari peningkatan value dari emasnya ini. Resikonya nih Pak Reza, karena ini bagaimana juga ini adalah barang berharga nih. Sekecil ini sudah harganya 1 juta lebih nih. Nah, ini resikonya bagaimana nih? Pengalaman Pak Reza selama bisnis ini? Kalau dari kategori risiko untuk berinvestasi emas ini adalah kategorinya adalah low risk. Risikonya rendah gitu. Risikonya rendah. Cuman memang kita harus hati-hati. Ya, hati-hati. Sekarang ini banyak juga beberapa orang yang istilahnya mencoba cari celahnya, seperti mengirimkan bukti transfer palsu, terus atau mungkin emasnya emas yang kemarin sempat ada kejadian tuh Mas, ada salah satu orang yang beli emas, dia tidak ngecek, bentuknya sama persis tuh dengan ini antam seperti ini, tapi sebenarnya cuman miniatur gitu kan, orang nggak sadar tuh, nggak sadar bahwa ini bukan emas. Itu juga harus hati-hati. Makanya sebagai reseller, lengkapi handphone Anda dengan aplikasi Certi-Eye namanya, untuk aplikasi Certi-Eye ini, sobat pencari untuk cuan, melakukan pengecekan keaslian dari LM dan juga lengkapi handphone Anda dengan M-Banking. Karena setelah orang transaksi, kita bisa cek tuh mutasinya, dananya sudah masuk atau belum. Dananya sudah masuk atau belum. Risikonya di situ. Pastikan punya aplikasi Certi-Eye, punya M-Banking. Jadi ketika ada order, kalau ada buyer, pastikan dana sudah masuk dulu dengan cara cek di M-Banking-nya. Jangan cuma mengandalkan bukti transfer dari para pembeli tersebut. Karena pengalaman Pak Reza, bukti transfernya ternyata adalah palsu. Jadi Pak Reza tidak hanya mengandalkan bukti transfer, tapi juga yang lebih penting adalah dana sudah masuk atau belum. Betul. Itu kalau dari sisi kalau ada pembeli dari logam mulia. Kemudian untuk memastikan bahwa logam mulia itu adalah asli, handphone sobat pencari cuan semua lengkapi dengan Certi-Eye, dan itu cek, cukup di scan dari logam mulia tersebut, akan ketahuan record sertifikasinya asli atau tidak, gitu ya? Iya. Jadi di sana ada nomor sertifikasinya sama tahun produksinya. Gitu. Pak Reza memulai usaha ini sudah berapa lama nih, Pak Reza? Kalau saya sendiri mengenal emas ini sudah cukup lama. Jadi ketika saya memulai rumah tangga, itu juga sudah secara rutin untuk menabung emas. Tapi untuk memulai usaha ini kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun. Dan kemarin pada saat pandemi itu lumayan, Mas. Dari pandemi itu malah meningkat ya Pak Reza? Pandemi itu malah meningkat karena apa? Karena reseller emas itu
bisa berjualan sambil di rumah gitu kan. Oke, Istilahnya betul, kita betul. bisa berjualan sambil rebahan gitu kan. Cuman bermodalkan handphone aja nih. Paket data, emak-emak sambil santai di rumah bisa menawarkan ini ke teman-temannya gitu kan. Mungkin kalau orang kan pasti punya circle masing-masing tuh di tetangga dulu. Biasanya di satu komunitas itu ada grup WA semacam itu. Kita harus bisa membranding diri bahwa kita sebagai reseller emas, sering-sering posting, baik press list maupun barang itu diposting aja di sana. Nanti kalau kita sudah dikenal itu orang akan langsung order ke kita. Oke. Nah, kalau Pak Reza sendiri cara jualannya lewat apa nih, Pak? Apakah WA atau marketplace atau apa nih yang sekarang Pak Reza jalan? Jadi untuk saat ini kami berjualannya ada dua cara. Yang pertama dari sisi offline kepada teman-teman yang sudah kenal dengan saya, biasanya langsung ngajak COD istilahnya ya. Jadi ngajak COD bisa langsung datang ke rumah saya untuk melakukan pembelian emas. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi online. Dari sisi online ini saya sementara ini gudang logam di WA maupun di Telegram. Jadi orang tidak kenal dengan saya pun bisa order gitu kan, dengan gabung di grup kami yang nanti grup Telegram ini namanya grup Telegram Gudang Logam. Sobat Pencacuan bisa bergabung ke grup Telegram Gudang Logam. Iya, betul. Jadi kita grup WA ada nggak, Pak? Ada juga grup WA. Grup WA Gudang Logam, teman-teman Sobat Pencari Cuan bisa ikuti juga. Ada nomor WA di video ini. Ya. Oke. Menarik sekali. Kemudian Pak Reza, selama 4 tahun ya Pak Reza ya, kira-kira mulai bisnis ini, rata-rata omset per bulan berapa gram, kalau dirupiahkan berapa nih Pak Reza? Ya, jadi kalau omset namanya orang dagang itu kadang-kadang kita sehari juga ada juga nggak laku gitu kan, namanya orang dagang, atau mungkin cuma laku 1-2 gram gitu. Tapi kalau pas rame itu satu hari bisa 1-2 kilo Mas. Sehari 1-2 kilo. Pada saat apa rame itu? Ketika harga emas turun tuh. Ketika harga emas turun orang berbondong-bondong tuh beli emas. Gitu. Dan sebagai reseller emas, ketika harga emas turun pun kita nggak usah khawatir. Misalkan dulu beli 1 juta, ternyata sekarang harganya turun dari 900.000. Dijual aja nggak apa-apa. Tapi ketika dijual harus cepet-cepet cari penggantinya. Nanti pada saat beli lagi ke supplier, itu kan harganya juga turun. Jadi misalkan harga jualnya 900, kita kulaannya mungkin 880. Jadi tetap dapat splitnya tetap ada gitu. Jadi, atau mungkin Pak Reza ketika harga emas turun kita kulakan yang banyak. Ya, stok yang banyak bisa. Gitu ya. Akhirnya yang tadi saya bilang itu margin yang 0,5% ketika harga turun, terus nanti dijual pada saat harga tinggi, itu bisa lebih dari itu, bisa lebih dari 1% gitu. Nah, itu keuntungannya. Ini, Sobat Pencari Cuan, berarti momentum menjadi penting nih Pak Reza ya. Berarti tidak cuma jual beli seperti biasa, karena ini ada nilai investasinya di mana harga juga fluktuasi naik turun, maka Sobat Pencari Cuan harus pinter kapan untuk beli, titik mana beli, stok, kemudian kapan untuk jual ke para buyer. Yes. Pak Reza, tadi kalau rame bisa 1-2 kilo per hari bahkan ya. Ini nilai yang sangat besar sekali kan, iya, Pak Reza. Betul. Tapi rata-rata mungkin bisa dikalkulasikan kira-kira sebulan berapa nih Pak? Kalau dalam hitungan bulan itu kurang lebih antara 7-10 kilo. Besar sekali ini Sobat Pencari Cuan. Cukup luar biasa sih Pak Reza yang trading sendirian, katakan jual sendirian, beliau tidak punya karyawan bahkan ya Pak ya, sendiri main dengan Telegram, dengan WA. Ini Pak Reza belum main sosmed yang lain nih ya Sobat Pencari Cuan, hanya Telegram dengan WA. Kalau kita ambil tadi Pak Reza bilang 1% saja profit normal katakan itu sudah 70 juta per bulan. Ini luar biasa nih Sobat Pencari Cuan.
bisa menjadi inspirasi untuk sobat pencari cuan semua. Salah satu cara untuk mendapatkan cuan. Dari jual belinya dapat cuan, dari peningkatan harganya juga dapat cuan. Selanjutnya Pak Reza, prinsip-prinsip apa sih yang Bapak pegang untuk sukses jualan seperti ini? Jadi berjualan emas itu prinsip dasarnya adalah trust. Ya, kita harus bisa membranding diri bahwa kita adalah penjual yang amanah. Itu konsep dasar dalam berjual beli emas. Yang kedua adalah kita harus benar-benar cari momentum yang bagus. Kapan pada saat kita beli, kapan pada saat kita jual. Sama seperti hampir mirip dengan trading saham, tapi ini secara fisik kita bisa pegang. Fisiknya ada. Kalau saham atau mungkin forex begitu yang istilah yang kemarin sempat heboh tuh cuan, tapi cuan yang mimpi yang gitu kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Tapi kalau emas ini kita fisiknya kita bisa pegang, kita bisa simpen gitu. Jadi benar-benar jadi tool untuk berinvestasi. Betul. Dan ini juga tidak cuma itu, mungkin bisa juga untuk hadiah. Itu. Misalkan kepada orang tua, iya, kepada pasangan dan sebagainya. Betul. Oke. Dan lagi nih, tadi yang udah dijelaskan juga sama Pak Reza, ada logam mulia yang seri tertentu nih, seri Idul Fitri, mungkin ada seri tahun baru dan sebagainya. Itu juga bisa digunakan untuk gift kepada orang terdekat. Jadi ini kayak seperti ini kan kita memberikan edukasi ke anak-anak. Orang kalau lebaran ngasih duit gitu kan, kita bisa kasih ini emas. Dari sejak dini anak dikenalkan menabung emas. Karena bagaimanapun emas ini bagus untuk investasi jangka panjang. Oke, ini value yang menarik ini Pak Reza. Artinya tidak cuma cuan dalam arti uang yang sobat pencari cuan bisa dapat, tapi ada value lain nih. Cuan yang imaterial nih, mendidik anak untuk kemudian berinvestasi, mendidik anak kemudian untuk tidak konsumtif ya, betul. Daripada beli mainan begitu kan. Betul. Dari beli luar biasa nih Pak Reza. Pak Reza, dari reseller Bapak saat ini, jaringan di Telegram, jaringan di WA itu sudah berapa orang Pak? Kalau di Telegram itu kita ada member kurang lebih sekitar 4.000. 4.000. Kalau di WA itu kan kapasitasnya juga terbatas, maksimum kan 250-an di WA grup itu. Jadi kita punya 3 grup WA dan reseller itu tidak perlu banyak-banyak. Misalkan kita cukup punya puluhan reseller saja, tapi reseller ini lumayan punya circle atau networking yang bagus. Misalkan kita hanya punya 10 reseller misalkan, tapi satu reseller itu sehari bisa 100 gram, itu sehari sudah 1 kilo tuh Mas. 1 kilo. Iya, itu kan lumayan prospektif. Jadi gimana caranya kita bisa memperbanyak reseller yang ada, dan juga kita reseller itu tidak hanya diberikan press list saja, tapi kita harus juga bisa memberikan trik-trik marketing kepada reseller supaya mereka juga bisa lancar berjualan LM. Oke. Ini beberapa prinsip yang kita harus pegang di Sobat Pencari Cuan ketika Sobat Pencari Cuan semua pengen memulai usaha ini. Dari sisi cuan menarik, dari sisi permodalan bahkan Sobat Pencari Cuan tidak perlu modal dulu, jual dulu, kemudian bergabung dengan para pemain di bidang ini seperti Pak Reza yang sudah berpengalaman. Katakanlah teman-teman Sobat Pencari Cuan bisa menjadi resellernya Pak Reza. Coba kalau kita lihat ya, kita konklusikan bisnis ini seperti apa. Dari sisi tadi, modal bisa jadi tidak perlu modal banyak. Anda memulai, Sobat Pencari Cuan memulai usaha tanpa modal dulu bisa, itu satu. Dari sisi barangnya, tidak ada expire, tidak ada rusak. Kemudian ada dua keuntungan di sana, bisa keuntungan dari peningkatan value dari logam ini, dan juga bisa dari tradingnya itu sendiri. Kemudian
beberapa hal tadi. Untuk suksesnya seperti apa? Itu tidak cukup hanya dari sisi barang itu sendiri dan tradingnya, tapi juga teman-teman harus punya prinsip-prinsip tadi yang Pak Reza sampaikan. Trust itu penting karena ini barang termasuk kecil tapi value-nya besar. gitu. Jadi trust harus dibangun. Tadi Pak Reza membangun trust itu juga tidak pendek, tapi beliau sudah 4 tahun membangun trust ini sampai punya jaringan sampai 4.000, itu luar biasa. Trust, kemudian juga hati-hati. Tadi hati-hatinya apa, jangan sampai tadi faktor-faktor penipuan dan sebagainya. Jadi pastikan logam mulianya itu tersertifikasi, dan pastikan juga dana dari para buyer sudah benar-benar efektif masuk di rekening baru barang dikirim. Kira-kira itu intisari yang bisa kita ambil dari pengalaman Pak Reza selama beliau sekitar 4 tahun mendapatkan cuan dari trading logam mulia. Selanjutnya Pak Reza, untuk teman-teman sobat mencari cuan semuanya, pesan-pesan apa nih untuk memulai usaha nih? Teman-teman di luar sana mungkin bingung nih cari cuan dari apa, dari bisnis apa, mungkin Pak Reza bisa sampaikan. Jadi bagi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih yang ingin memulai usaha baru tanpa modal, bisa berjualan emas, bisa hubungi saya. Nanti saya akan berikan simulasi dan juga trik-trik proses penjualan emas ini supaya bisa berlangsung dengan nyaman dan aman. Oke, sobat pencari cuan, tanpa modal, bisnisnya menarik, mentornya sudah siap untuk memberikan arahan, memberikan guidance ke sobat mencari cuan semuanya. Jadi tunggu apa lagi? Satu alternatif lagi mendapatkan cuan dari trading atau investasi di logam mulia. Terima kasih Pak Reza Sama-sama, atas kesempatan Mas. ngobrol sama kita, menjadi Yeah. inspirasi buat para sobat pencari cuan Yeah. semua. Oke, sobat pencari cuan, sampai di sini diskusi kita hari ini, ngobrol kita hari ini. Sampai ketemu lagi di ngobrol cuan selanjutnya. Tetap di channel Bicara Cuan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Bicara Cuan. Terima kasih. Bicara Cuan.